Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryadi dari SDN 5 Genggelang, Kabupaten Lombok Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 Universitas Hamzan Wadi, Universitas Hamzan Wadi pada kelas 5, pada kelas 5, subtema 1 muatan pelajaran, subtema 1 muatan pelajaran IPS. Oke, silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jingkan seperti ini, yaitu di Satuan Pendidikan SD Negeri Magondang kelas 5 1, tema 1 organ gerak hewan manusia, subtema 1 organ hewan badan S, materi tentang kenampakan alam kondisi gerak kaitannya dengan kehidupan ekonomi sosial budaya masyarakat Indonesia. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Saya tulis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Alhamdulillah baik, Baik ya. Kabar Pak Guru hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya pada pagi hari ini supaya kita bisa belajar ya. Oh ya, pada pagi hari ini materi kita itu tentang penampakan alam yang pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Tapi sebelum kita mulai, Pak Guru mau absen dulu ya. Nah, ada yang tidak masuk hari ini, anak-anak? Masuk semua, Pak. Masuk semua Pak Guru. Oh, masuk semua ya. Terima kasih ya. Nah, karena kalian berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Baiklah. Tadi Pak Guru sudah absen. Sekarang kita berdoa ya. Coba yang pimpin doa, coba Pak Guru suruh yang paling depan aja. Silakan Debbie, pimpin doa dulu. Ya Pak. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Mulai. Selesai. Sudah Pak. Terima kasih Pak Debbie ya. Debbie ya. Nah, dalam belajar ini kita utamakan disiplin agar tercapai cita-cita kalian ya. Nah, itu sangat penting sekali disiplin itu. Mulai dari masuk sekolah, kemudian terus belajar, berdoa itu sebelum pelajaran. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama, dengan mengamati tampilan slide dan video nanti kalian mampu mengidentifikasi karakteristik geografis atau kenampakan alam yang ada di Indonesia yang kaitannya dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, nanti kalian berdiskusi dan kalian mampu membandingkan letak kenampakan alam yang berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, dengan selanjutnya nanti Pak Guru kasih soal ya. Soal Pak Guru harapkan kalian mampu menyimpulkan letak kenampakan alam yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Sebelum kita mulai pembelajaran, karena materi kita tentang alam, kita akan nyanyikan sebuah lagu anak-anak ya. Dengan judul lagunya itu Lihat Kebunku. Udah bisa ya? Udah bisa anak-anak? Bisa, Pak. Bisa. Coba sama-sama ya. 1, 2, 3, mulai. Lihat dengan sudah ya. Jadi ya sudah. Anggap sudah selesai ya.
Lanjut. Lanjut ya. Berarti kalian Siap, Pak. sudah siap belajar hari ini? Siap Pak Guru. Siap. Terkait tentang materi tadi, Pak Guru suruh kalian untuk menyebutkan satu persatu nih ya, bergiliran. Nah, di mana tempat tinggal kalian dan apa pekerjaan orang tua kalian. Silakan mulai dari yang pertama dulu. Ayo. Ayo, Dewi. Dudunya paling Ya, depan. Pak. Tempat tinggal ya, Pak. Tempat tinggal Ya. Tempat tinggal dan pekerjaan orang tuamu apa saja itu? tempat tinggal saya di pantai, Pak. Pekerjaan iya. orang Berarti tua pekerjaan bapakmu apa, Debi? nelayan, Pak. Cari ikan. Oh iya, cari ikan ya. Lanjut. Saya Pak Guru. Sekarang Ida Aryani. Ya Ida Aryani dulu ya, atau siapa ya? Tadi. Ida, Pak. Saya Pak. Ida, Pak. Ya, ayo Ida. Ya, Mana tempat tinggalnya, Ida? Tempat tinggal saya di pegunungan, Pak. Apa pekerjaan bapakmu, Ida? Pekerjaan Bapak ini menjual ubi, Pak. Di sini ada Oh, ubi Cilembu, iya. Pak. Desa Jual ubi. wisata. Ya, kalau menjual ubi itu sudah dipanen dibawa kemana, Ida? Di ini, Pak, di toko. Di sini ada Oh, di tempat toko. oleh-oleh, tempat khusus oleh-oleh ubi Ya, iya. Cilembu. Benar. Ya, oleh-oleh ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang letak geografis kenampakan alam Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, ada dua kenampakan alam Indonesia itu. Ada yang perairan dan apa kira-kira? Daratan. Daratan, Halo? Pak. Oh, Daratan, daratan. Bapak. Iya, benar sekali. Kalau perairan itu kenampakannya apa saja? Ada sungai. Sungai, apa lagi? Ada lautan. Coba yang lain. Danau. Ada danau. Bendungan. Iya, danau. Apa lagi? Bendungan. Bendungan, ya. Nah, semua itu laut, sungai, danau, waduk, bendungan itu berdampak kepada kegiatan ekonomi masyarakat, ya. Misalnya laut, mencari apa kira-kira? Tadi pekerjaan bapaknya Pak Debi itu tinggalnya di pantai atau pinggir laut. Di apa pekerjaan orang tua Debi? Cari ikan, Pak, di laut. Ya, benar. Kalau di waduk, apa kira-kira pekerjaan orang di sana? Atau danau? Ada yang bisa? Saya Kadang Pak. jualan, Pak. Kan jadi tempat wisata. Iya, jualan. Apalagi Cari ikan juga bisa. dari ikan di danau juga bisa ya. Ya, bagus sekali. Nah, semua itu hasil dari laut, sungai, danau, waduk, bendungan itu dibawa ke pasar atau ada yang jual langsung ya ke pengepul. Itu untuk apa itu dijual itu? Ya dapat uang, Bapak. Iya, benar sekali, Kolis. Biar dapat uang. Nah, uang itu untuk apa kira-kira? Untuk beli Ayo, alat yang sekolah, lain ya. Bapak. Beli alat sekolah apa lagi? Buat makan. Yang lain silakan. Iya, Ajan, Pak. benar sekali. Nah, benar. Lanjut ya. Nanti semua penampakan perairan itu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Lanjutnya, penampakan daratan apa saja yang ada di sana? Gunung. Ada Ayo. gunung. Sawah. Silakan Kidung. Gunung. Mana Kidung ini? Di belakang, Pak. Iya. Ah, daratan, ada pegunungan, terus apa lagi? Sawah, dataran rendah, ya. Nah, kalau pegunungan itu apa kira-kira hasilnya?
Ayo EN. Sayur. Sayuran, Iya, Pak. sayur. Sayuran. Apa lagi? Buah-buahan. Coba Purwati. Buah-buahan, Pak. Buah-buahan. Ya banyak sekali ya. Apa kira-kira buah-buahan yang kamu suka, Purwati? Durian. Durian. Nah, itu makanan yang paling enak ya. Dianggap rajanya makanan buah kalau durian itu. Lanjut di sawah. Apa kira-kira pekerjaan orang sawah itu? Bertani, Pak. Sekarang Menanam padi, Pak. padi ya. Apalagi selain padi? Jagung. Tanam jagung, Pak. Jagung. Iya, banyak sekali ya. Nah, nanti kalau belum jelas kita bisa lihat video ini nanti ya. Nah, silakan kita amati secara seksama video. Tapi sebelum video itu kita lihat gambar ini dulu ya. Nah, ini yang Pak Guru tunjuk ini gambar apa ini? Gunung, Pak Guru. Gunung. Nah, Gunung dan laut. sebelum gunung itu kan ada di sana yang iya benar laut. Terus yang kedua nih Sungai. 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 Terus berikutnya Apa Sawah. itu, Pak? Kebun kopi ya. Kebun nah, di kopi sini ada orang memetik kopi. Jadi ada di mana kok kalau kopi ini? Lihat di sana di belakangnya itu ada apa di sana? Ada pegunungan. Berarti dia berada di daerah dataran tinggi ya. Kemudian di sini, nah gambar berikutnya, gambar apa ini? Danau. Danau. Di sana terlihat banyak. Iya, banyak apa di sana? Oh, banyak orang ngapain di sana? Wisata, Pak. Buat tenda ya, camping. Lanjut, gambar ini. Orang ngapain ini? Mana Isna ini? Ayo Isna ini. Jelas, Pak. Tidak jelas, Pak Kurang Guru. jelas ya. Jelas. Oh iya ya. Ini Pak Guru kasih penjelasan ini gambarnya orang memanen padi secara tradisional dan sini menanam. Nah, di sini yang terakhir itu gambar orang yang berada di pasar. Ngapain orang di pasar? Jual beli, Pak Jualan, Guru. Pak. Jual beli. Jual beli apa? Jual beli Bahan apa? makanan, Makanan, sembako. Makanan, sayuran. sembako, sayuran. Untuk apa itu? Ikan. Orang berjual, orang membeli. Iya. Orang berjual mendapatkan apa kira-kira? Ayo Widya. Wah. Dapat uang. Ya, benar sekali. Nah, sekarang lebih jelasnya kita amati video ini ya. Ya. Tapi sebelum mengamati video, Pak Guru mau bagi kelompoknya. Nanti kan ada tugas setelah membaca mengamati video ini ya. Nanti Pak Guru bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Ada namanya kelompok gunung. Itu anggotanya dicatat ya. Isna ini ketua kelompoknya Ida Ayu dan EN. Kemudian kelompok laut. Nah, nanti kan Pak Guru kasih kelompok ini karena materi kita tentang kenampakan. Laut, kelompoknya Ida Aryani, Debi, dan Purwati. Sedangkan yang terakhir namanya kelompok sungai ya. Ketua kelompoknya Kidung dan temannya adalah Kolis dan Widya ya. Nah, sekarang kita akan menonton video dan amati nanti ya. Setelah video ini amati nanti kan Pak Guru kasih tugas diskusikan dengan kelompoknya. Kelihatan anak? Bagaimana gambarnya? Kelihatan, Pak Guru. Halo anak-anak, udah jelas ya gambarnya ya, videonya ya. Ini siapa yang Jelas, tampil Pak, di sini? Ada gambar Bapak. Video itu. Video Pak Guru. Ada gambar Bapak itu.
Tuh. Nah, benar sekali ya. Suaranya nggak terdengar itu Bapak videonya. Ya. Bagaimana tentang video tadi anak-anak? Halo. Hai, Bapak. menarik Pak. Nah, menarik ya. Nah, Iya, Pak. tadi sudah kalian amati video tentang apa kira-kira tadi? Macam-macam Pak. Tentang Tentang alam penampakan sekitar. alam yang pengaruhnya terhadap Iya. ikan. Iya, benar sekali. Nah, sekarang Bapak Guru akan bagikan tugasnya sekarang ya untuk didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 tadi, kelompok apa nama kelompoknya tadi? Kelompok 1? Lompat gunung, Pak Guru. Nah, ini gunung, benar sekali. Dan kelompok 2, Ida Aryani. Iya Bapak. Kelompok apa Ida? Kelompok apa Laut. tadi? Kelompok laut Bapak. Laut, iya. Terus Kidung. Nama kelompoknya apa tadi Kidung? Mana Kidung ini? Ya, jadi Kidung nama kelompoknya adalah sungai. Nah, sekarang Pak Guru bagikan. Silakan bekerja sama ya dengan baik. Nggak usah ribut ya. Nah, silakan Pak Guru kasih waktu untuk mendiskusikan ini sekitar 15 menit. Silakan dikerjakan. Ribut ya. Udah sama yang baik. Selesai anak-anak? Sudah Bapak. Udah ya? Yang kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Pak Guru mau tanya. Ayo. Kelompok apa? Sungai. Berarti Kidung ya? Nah, silakan Kidung. Ya, jadi menurut diskusi dari kelompok ini, gambar yang Pak Surya Dharma ini adalah Mana suaranya Kidung? Tidak didengar. Kalian dengar anak-anak suaranya Kidung? Tidak Enggak, Pak. Pak Guru. Teman-teman yang dengar Kidung. Coba dikelaskan Kidung ya. Sudah dengar? Ya, Ya. dengar Kidung. Jadi menurut kelompok kami, Kali aja. Mulai Kidung. menurut kelompok kami, diskusi kelompok kami, gambar yang diberikan tersebut adalah gambar
sungai. Di situ ada banyak kapal, ada perahu, Terus, ada perumahan-perumahan, dan ada orang yang sedang beraktivitas di situ, Pak. Nah, terus kegiatan apa saja yang dilakukan pada masyarakat di sekitar sungai? Menurut kelompok kami, mereka ada yang menjaring di gambar perahu di situ, ada orang sedang menjaring ikan, ada orang yang sedang mencuci baju, ada orang yang sedang di situ, ada toko juga, Pak, kelihatannya, Pak. Jadi banyak sekali orang yang melakukan aktivitas di sekitar sungai tersebut. Begitu menurut kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kidung ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saya mau kembalikan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok Kidung. Silakan kelompok yang lain. Dari kelompoknya Ida, kalau ada, silakan. Iya Pak Guru. Tadi Kidung bilang ada yang mencuci baju di sungai ya? Iya, Bu. Iya, benar sekali. Itu gimana nanti kalau tenggelam? Tolong diulangi lagi Kidung, pertanyaannya. sekarang dijelaskan Kidung. Diulangi lagi pertanyaannya. Oh iya, tadi kan Lalu kita ulangi ya. Tadi kan kata Kidung ada yang mencuci baju di sungai. Iya. Nanti kalau tenggelam bagaimana? Oh, yang mencuci baju. Biasanya langsung tak jawab ya, Ida. Ya, silakan. Iya. Jadi masyarakat yang di sekitar sungai itu mayoritas bisa berenang, Ida. Wow. Dan di sekitar sungai tersebut ada tempat untuk mencuci, ada yang dibuatkan seperti cor itu, Ida. Jadi untuk warga lokal itu aman sekali. Begitu, Ida. Bagaimana kelompoknya? Bagaimana Ida? Jelas Ida? Ya, jelas. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya silakan duduk kembali kelompoknya Kidung. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju nih? Kelompok laut, Pak. Kan ya, presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo mulai Ida. Ya, baik. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok laut. Bahwa kebetulan gambar yang kami dapatkan adalah gambar laut. Ciri-cirinya itu banyak airnya. Airnya berwarna biru, kemudian ada kapal di sana. Kemudian kegiatan ekonomi masyarakatnya berdasarkan diskusi kelompok kami, kebanyakan mereka menjadi nelayan. Kemudian ada yang menjadi pemandu wisata, karena kadang laut menjadi objek wisata seperti itu. Kemudian yang ketiga menjadi pedagang seperti itu. Bagus sekali jawaban hasil diskusi dari kelompoknya Ida ya. Ada yang dari kelompok lain menanggapi? Ayo silakan. Dari kelompok gunung ini, Sinaini, mana Sinaini? Hidayu, EN. Ayo berikan tanggapan sama hasil diskusi kelompoknya Ida tadi. Bagaimana Sinaini? Iya. Silakan anggota EN. Mana EN? Yo, siapa yang mewakili temannya ya? Mewakili kelompoknya. Yo, Purwati, mana Purwati? Saya kelompok laut, Pak. Oh iya, kelompok laut. Menanggapi tadi apa presentasi dari kelompoknya Hidayu ya? Kelompok belum presentasi dia. Oh iya. Nah, tadi sudah kita presentasi ya. Ada Pak Guru kasih penjelasan sekarang. Ya. Nah, terima kasih atas
kerjasama kalian ya. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan penjelasan terkait tentang apa yang kalian diskusikan pada hari ini. Ya. Nampak di sana yang apa LKPD pertama atau kelompok 1 itu. Nah, di sana kan ada pegunungan ya. Apa saja kegiatannya tadi? Ada yang bisa? Orang bertani, berkebun, menanam berkebun ya. kopi, sayur-sayuran. Benar sekali. Ya, terus yang kedua yaitu tentang laut. Nah, laut itu Jadi nelayan. ya benar sekali, jadi nelayan, orang banyak membuat perahu, mencari ikan. Ada juga yang di pinggir apa namanya? Yang orang yang punya banyak uang. Mereka membuat apa di pinggir pantai itu? Tadi disebutkan oleh teman Arya tadi membuat hotel. Oh iya. Ada hotel. Membuat restoran ya. Nah, itu ya. Iya, betul. Bisa juga mereka membuat villa. Nah, yang jelas mereka itu memperkerjakan ya daerah penduduk yang ada di sekitarnya. Tentunya mereka akan mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Udah jelas anak-anak? Jelas Bapak. Ya, jelas ya. Nah, sekarang kalau sudah jelas, silakan nanti akan Pak Guru bagi. Pak Guru kasih tugas individu sekarang ya untuk dikerjakan sendiri ya. Tadi kan diskusi, sekarang berarti kerja sendiri, tidak boleh bekerja sama. Nah, silakan. Nah, ini Pak Guru bagi ya. Yuk. Waktunya itu 5 menit saja ya, karena 2 soal. Sudah selesai, Pak. Ya, Pak Guru. Sudah, Pak. Mana Debi? Sudah Debi? Sudah, Pak. Ya, sekarang kamu tambah pinter sekarang Debi ya. Nah, karena tadi kan Pak Guru suruh duduk di depan kalau mau pinter itu ya Debi ya. Ya, Nah, Pak. rajin belajar ya. Ya, Pak. Terima kasih ya. Ya, baik. Nah, lanjutnya kita apa namanya? Pak Guru akan melihat bentar ya. Nah, dari kegiatan tadi ada yang kurang dimengerti kira-kira? Halo? Ya, Halo? Pak. Hai. Sudah paham, Bapak? Ada yang kurang dimengerti? Terima kasih banyak ya kalau sudah paham. Berarti kita Pak, akhiri ya. makanya, Sudah Pak. paham dan tidak ada. Oh ya, silakan Debi. Pak, tadi pila itu apa, Pak? Oh iya ya, Pak Guru lupa. Villa itu sama artinya dengan hotel, tapi villa itu bisa dibuat apa namanya berbentuk rumah ya. Di sini di tempat kami ada namanya rumah panggung. Biasanya terdapat di di Gili biasanya ya. Nah itu tempat penginapan atau khusus satu orang yang membokingnya ya. Bagaimana Debi? Ya, Pak. Booking itu apa, Pak? Yang lain ada yang tanyakan lagi? Apa lagi Debi? Booking itulah apa lagi, Pak? Booking itu. Nah, benar sekali. Booking itu menyewa ya. Biasanya orang kalau turis-turis itu atau orang kaya itu menyewa villa itu biasanya 1 minggu, 1 bulan mereka untuk bersantai ya. Nah, Ya, Pak. kalau di daerah Jawa Barat atau di dataran tinggi banyak sekali orang menyewa villa-villa itu ya. Nah, itu Debi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, sudah jelas semuanya anak-anak? Baik, Jelas Bapak. kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dan nanti yang memimpin doa silahkan Kolis ya. Ayo Kolis, pimpin doa.
sebelum kita pulang Terima ya. kasih Bapak. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan, keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kolis ya. Nah, untuk kita semua anak-anak lebih rajin lagi belajarnya ya, biar mendapat nilai yang bagus dan lebih disiplin lagi. Pak Guru akhiri. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil dari saya. Lanjutkan banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nuryadi atas kegiatan teaching-nya. Dan siapa observernya Pak Nuryadi? Saya Pak. Pak Ismanet Pak. Pak Ismanet, oke. Silakan Pak Ismanet untuk memberikan komentar. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya untuk memberikan tanggapan maupun masukan terkait dengan peer teaching yang sudah dilakukan oleh saudara saya Pak Nuryadi. Jadi dari awal sampai akhir tadi sangat luar biasa penampilan dari Pak Nuryadi dan Kasih, komunikasi Pak. juga luar biasa dengan teman-teman. Tapi dari beberapa tadi yang sudah ditampilkan, ada beberapa catatan kecil mungkin yang perlu saya sampaikan juga pada kesempatan ini, terutama tadi yang terkait dengan bahasa yang baik ya. Tadi menggunakan bahasa itu supaya tidak terjadi miskonsepsi dengan anak-anak. Tadi kalau tidak salah ada kalimat dalam pada katanya tadi untuk menyampaikan materi di awal dalam pada pertemuan kita hari ini gitu. Jadi gunakanlah bahasa atau kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh siswa kita. Jadi mereka tidak bingung. Mereka bisa memahami dengan baik apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, tadi kalau tidak salah di RPP-nya Pak Nuryadi yang dikirimkan ke saya itu nyanyiannya itu Garuda Pancasila. Di proses pembelajaran berubah jadi lihat kebunku. Ya mungkin itu sebenarnya tidak apa-apa berubah lagunya, cuma untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi apa yang diberikan ke observer itu yang dilakukan itu supaya tidak ada hal lain gitu. Kemudian selanjutnya saya bingung juga ini materi di kelas 5. Ini tadi temanya kalau tidak salah organ gerak hewan ya Pak Nuryadi ya. Ya organ gerak hewan kok bisa sampai ke kenampakan alam. Nah, itu mungkin nanti dijelaskanlah sedikit sama Pak Nuryadi karena saya juga tidak terlalu melihat apa materi di kelas 5 karena saya tidak pernah di kelas 5. Kemudian selanjutnya tanya jawabnya sudah berjalan cukup bagus. Tadi di RPP juga, di RPP yang diberikan ke saya itu tidak ada media gambarnya. Tetapi di penyampaian tadi ada gambar-gambar yang ditampilkan. Ya untuk sebagai masukan saja, gambar yang ditampilkan di media pembelajaran itu tampilkan juga di RPP-nya. Oh medianya ternyata ada gambar yang mungkin nanti ditambahkan gitu Pak Nuryadi. Kemudian tujuannya nanti agar sinkron juga RPP yang kita buat dengan proses pembelajaran. Selanjutnya tadi video pembelajarannya cukup bagus, cuma mungkin nanti kalau di pembelajaran kelas ya supaya volumenya bisa jelas didengar oleh semua siswa. Jadi siswa tidak bingung ini kegiatan apa, mungkin Pak Guru sedang traveling atau apa, ini jalan-jalan atau gimana gitu, supaya di video itu menjelaskan oh ini tempatnya ini kenampakan alamnya seperti ini gitu. Jadi bisa jelas siswa menerima apa namanya media yang Bapak tampilkan gitu. Kemudian selanjutnya pembagian kelompok, jadi menggunakan kalau di RPP ya menggunakan nomor urut absen katanya.
Cuma nanti ketakutan kita kalau menggunakan nomor urut absen, ya kita antisipasi saja Pak Guru ya. Bisa saja nanti yang pinter ketemu dengan pinter, sama-sama pinter jadi kelompoknya. Jadi yang bodoh ketemu sama yang bodoh, jadi bingung mereka mau bahas apa gitu. Tapi ada juga sisi positifnya, yang bodoh ketemu bodoh misalnya, atau yang kurang paham ketemu sama yang kurang paham, jadi mereka mau juga bekerja keras. Jadi perlu dipertimbangkan juga bagaimana cara kita membagi kelompok yang baik supaya nanti proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tadi yang terakhir pada saat melakukan evaluasi, nah, sebagaimana penjelasan Bu Guru Pamong kemarin, kemudian Pak dosen juga, bahwa evaluasi itu adalah kegiatan untuk memahami atau mengetahui bagaimana hasil belajar siswa pada saat itu. Ya, jadi tadi Pak Nuryadi langsung saja tidak memeriksa hasil evaluasinya, bahkan langsung menutup pembelajaran. Itu pun kegiatan refleksi pembelajaran, memberikan kesimpulan akhir terhadap pembelajaran itu tadi tidak terlihat di kegiatan penutup. Jadi mungkin besok bisa diperbaiki kembali apa saja yang belum. Jadi yang terakhir untuk kegiatan karena tidak dilakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi, jadi di kegiatan remedial maupun pengayaannya tidak tersampaikan karena kita belum tahu siapa yang mau remedial dan siapa yang akan mengikuti pengayaan. Jadi itu mungkin kekeliruan atau kekurangan-kekurangan yang perlu ditambahkan dalam kegiatan nanti di PPL. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Nuryadi. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat Pak Nuryadi, responnya singkat. Ya, terima kasih Pak Ismanet atas masukan yang diberikan kepada saya. Tadi bahasa yang kurang baik tadi, miskonsepsi ya. Mungkin tadi agak terlalu cepat saya ngomong tadi. Nanti akan saya perbaiki ya. Dan selanjutnya RPP itu kan hari apa saya kirim ya. Saya bilang kan Pak Ismanet karena Pak Ismanet bilang seadanya saja dulu karena saya belum betul-betul mengirit Pak Ismanet ya untuk RPP itu. Seharusnya saya sekarang inilah finalnya gitu. Tapi kan sudah saya kirim hari apa itu? Hari kemarin ya. Apa? Kemarin. 2 hari yang lalu saya kirim. Ya. Lanjutnya ke video pembelajaran. Video pembelajaran begini Pak Nur, Pak Nuryadi sudah ya. Maksudnya sudah direvisi sebenarnya, tapi belum dikirim. Begitu maksudnya ya. Maksudnya sudah direvisi tapi belum dikirim ke Pak Isman, begitu maksudnya. Ya, sambil revisi nih Pak. Oh ya. Oke. Terus? Ya. Terus Pak. Kemudian tadi video karena mengambilnya di YouTube ya sengaja saya upload di YouTube itu video yang sudah belum jadi Pak Ismanet ya, masih edit. Nanti di PPL nanti saya akan lebih lagi dalam pembuatan video itu semaksimalnya ya. Kemudian nomor urut absen ya tentunya kita sesuai dari arahan dari Pak dosen ketika saya presentasi di rencana aksi 1 dulu. Untuk penentuan kelompok itu tidak saja menurut absen tapi kita dari berbagai ide lah. Kalau menurut pembuatan kelompok itu bukan menurut absen saja tapi dari misalnya dengan tepu yang sudah di teman-teman lakukan kemarin, bukan pada satu cara saja untuk menentukan satu kelompok. Kemudian dievaluasi hasil belajar itu karena saya takut tadi ya waktu mungkin hasil belajar tidak saya sebutkan tadi. Kemudian dalam refleksi pembelajaran tidak saya untuk remedi dan pengayaan karena tujuan saya bahwa segala yang saya lakukan di kegiatan ini sesuai dengan tujuan saja untuk refleksi remedi dan
pengayaan tidak saya lakukan. Sekian untuk sementara Pak Ismanet. Baik Pak. Gimana, Satu ya? lagi Pak, yang terkait dengan materi tadi kok organ gerak bisa sampai ke kenampakan alam memang begitu ya? Ya temanya tadi. Materi itu saya ambil dari, memang benar tadi materi itu masuk di Bapak di hari ketiga ya. Materi itu di sini ada KD-nya. Ini KD-nya berarti saya ambil sini. Itu. Nah, kemudian indikatornya saya buat sendiri. Coba nanti Pak Ismanet lihat nanti di pemetaan KD nanti. Kebetulan saya di sekolah punya saya di pemetaan KD-nya, di sana ada materi tentang ini. Mungkin itu aja dulu Pak Manet. Terima Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya Ibu Nur. Guru Pamong silakan Bu. Bu Nur. Ya, terima kasih Pak dosen. Ya. Demikian tadi Pak Nuryadi sudah menyampaikan kegiatan hari ini, peer teaching-nya berjalan secara RPP sudah sistematis. Kemudian bagaimana dia melakukan pembelajaran di peer teaching ini sudah menarik, komunikatif. Ya, apa yang ditanyakan oleh Pak Ismanet itu adalah beberapa hal yang perlu menjadi catatannya Pak Nuryadi. Ya, jadi sekedar menambahkan saja, jika kita melakukan evaluasi bisa anak-anak yang akan menjawab dengan tukar lembar jawaban secara cepat. Apa maksudnya seperti itu? Jadi anak-anak oh ini loh jawaban yang benar. Jadi itu maksudnya ketika kita tukar lembar jawaban kepada siswa. Jadi itu maksudnya. Ya. Kemudian tadi video pembelajaran itu dibuat musiknya yang menarik ya, supaya video pembelajaran itu menantang siswa untuk menjawab. Kemudian tadi yang menjadi perhatian mungkin bukan hanya Pak Nuryadi tapi semua, ketika memberikan anak bisa menjawab, guru itu spontanitas memberikan reward ya. Bagus, pintar, itu yang kurang dari semua. Barangkali kalimat-kalimat reward yang menghargai jawaban peserta didik itu yang masih perlu diangkat oleh Bapak Ibu. Bukan, ya ini betul, tapi sejenis tepuk tangan kah atau apalah untuk memberikan reward kepada siswa yang telah memberikan jawaban yang benar. Jadi itu apa yang dilakukan oleh Pak Nuryadi. Jadi banyak hal ini baguslah di hari ini. Cuma itu catatan-catatan baik itu dari Pak Ismanet, mungkin nanti dari Pak dosen dan saya sebagai guru pamong untuk menambah mana yang sedikit itu ditambah supaya menjadi lengkap saja ya Pak Nuryadi. Ya. Jadi terima kasih Bu Guru Pamong. Di catatan PPL ya ternyata Pak Nuryadi jahil-jahil tapi mengena ya. Jadi ternyata dalam praktiknya dia buktikan ya. Jadi ini supaya menjadi perhatian kita bersama bahwa inilah guru yang seperti apa yang dipesankan oleh Pak dosen tadi, bagaimana idealnya seorang guru. Demikian dari saya Pak dosen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru Pamong. Ya, terima kasih apa yang disampaikan mungkin saya sampaikan. Tadi sudah dibahasakan tadi oleh Ibu Nur dan Pak Isman tentang evaluasi ya. Jadi evaluasi itu wajib ya dalam akhir kegiatan termasuk refleksinya. Kemudian tadi sudah dibahas tadi tentang videonya ya. Ya mungkin perlu dipercantik lagi. Ya, tadi karena video untuk teaching ini. Oke. Nanti diperbaiki sebelum komprehensif ya, karena itu pasti akan diperlihatkan kepada penguji ya. Dan mohon dipahami, pasti saya bukan pengujinya ya, pasti orang lain. Itu terlalu banyak hitamnya ya, jadi terlalu banyak kosong gambarnya. Atau memang begitu kan Pak Isman ya? Banyak Pak, terlalu banyak warna kameranya itu dari namanya ya terlalu banyak ruang yang kosong yang sebenarnya harus diisi lebih besar ya, karena ini sangat menarik kalau videonya itu bagus ya. Saya tertarik karena langsung Bapak gurunya yang tampil awal kan gitu ya. Kemudian Bapak bisa terlihatkan jelas perbedaan antara
kalau membagi kelompok secara bagus dengan tidak kan? Ya, tadi sudah cukup bagus pembagian kelompoknya. Jadi terarah sehingga kelompok yang apa namanya yang ada sudah siap pada saat mereka ditunjuk umpamanya kelompok gunung, kelompok laut dan sungai. Hanya sayangnya tadi banyak banyak murid yang tidak hafal nama kelompoknya. Termasuk bapak gurunya. Seperti tadi ada kesan guru tidak menguasai kelompok murid. Sebagai contoh, ternyata Ibu Purwati satu kelompok dengan Ibu Ida, kelompok sungai kan? Kelompok laut. Ternyata menyuruh Ibu Purwati coba ditanggapi kelompok laut, padahal dia juga kelompok laut. Ini juga adalah merupakan kesalahan kecil yang terkesan guru tidak menguasai kelompok. Jadi itu perlu diperhatikan pada saat membagi kelompok, tapi sudah tahu bahwa nama-nama kelompoknya dengan warganya, supaya betul-betul masuk di dalam kegiatan pembelajarannya lebih terarah dan sistematis. Ya, saya kira cukup. Saya kira dari apa yang saya kemukakan tadi cukup jelas perbedaannya antara kelompok yang dibagi secara matang dengan yang tidak. Kesiapan siswanya lebih matang bila mana kelompok itu terbagi sebelum video dibagikan. Jadi tidak, tadi Ibu Ida tadi kan ujuk-ujuk dikasih, itu mereka banyak yang gagum. Umpamanya Pak Debi tadi, oh saya tidak siap. Ibu Ida juga begitu. Saya tadi di kamar mandi karena karena pembagian kelompoknya nanti dimunculkan setelah video diputar. Saya kira itu ada peningkatan di dalam pembagian kelompok. Mudah-mudahan ini lebih meningkat nanti ke depan. Saya kira cukup apa yang saya bisa sampaikan, Bu Nur ya. Apakah kita saya off dulu rekamannya Pak. Terima kasih Pak dosen.